Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ardiansa Gimnasiar. Saya dari kelas EB 4406 dengan NIM 1401204076. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan membaca laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang saya ambil di sini adalah perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Langsung saja. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu laba dan ekuitas. Apa sih laba itu? Laba adalah pendapatan bersih suatu perusahaan ya. Kita lihat pada tahun 2020 akhir perusahaan Gudang Garam mencatat labanya sebesar 7 triliun 647 miliar 729 juta. Ini ditulis dalam jutaan rupiah. Bisa kita lihat pada tahun 2019 dengan periode yang sama, perusahaan mencatat 10 triliun 880 miliar 704 juta. Kalau kita bandingkan, jelas perusahaan pada tahun 2020 ini mengalami penurunan karena mungkin bisa saja kendala karena adanya penyakit atau COVID-19 yang melanda Indonesia pada saat ini. Yang kedua ada ekuitas. Apa sih ekuitas? Ekuitas adalah tuntutan atau bagian hak pemilik terhadap aktiva perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban perusahaan. Dalam arti sempit, ekuitas merupakan nilai jual dari perusahaan tersebut. Kalau kita lihat ekuitas perusahaan Gudang Garam pada tahun 2020 pada akhir tahun 2020 mencatat total ekuitasnya sekitar 58 triliun 522 miliar 468 juta. Kita bandingkan pada tahun 2019 dengan periode yang sama, dalam laporan keuangannya mencatat 50 triliun 930 miliar 758 juta. Kalau dilihat jelas pada tahun 2020 perusahaan ini mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2019. Berarti perusahaan ini sedang bagusnya dalam ekuitas, tetapi dalam laba perusahaan ini terlihat menurun ya. Kita lanjut. Yang kedua ada return on equity atau ROE. ROE-nya harus di atas 15% kalau perusahaan yang bagus. Apa sih itu ROE? ROE adalah indikator paling dasar dari analisis fundamental. Jika ROE-nya bagus, kemungkinan besar yang lain di laporan keuangan juga bagus. Tetapi kalau kurang dari 15%, artinya perusahaan ini tidak menguntungkan. Nah, untuk menghitung ROE ada rumusnya. Setelah saya hitung dengan rumusnya laba bersih dibagi ekuitas dikali 100, hasilnya adalah 13,1%. Jadi kesimpulannya, perusahaan PT Gudang Garam Tbk hanya menghasilkan keuntungan 13,1% per tahun. Artinya setiap investasi Rp1.000 di perusahaan Gudang Garam hanya menghasilkan untung bersih sekitar Rp131 per tahun. Ini jelas kurang menguntungkan ya, karena kalau lihat dengan perusahaan lain ada yang lebih dari 15%, 20%, bahkan sampai 25%. Bahkan lebih. Yang ketiga ada total liabilitas perusahaan kecil atau maksimal sama dengan total ekuitasnya. Apa sih liabilitas itu? Liabilitas adalah istilah untuk kewajiban. Arti liabilitas itu bisa dikaitkan dengan utang. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu. Biasanya didasarkan atas nilai uang. Kalau kita lihat liabilitas
liabilitas itu terbagi menjadi dua. Ada liabilitas jangka pendek atau liabilitas wajib, ada liabilitas jangka panjang. Nah, sekarang kita akan membahas liabilitas jangka pendek. Pada catatan keuangan akhir tahun 2020, Gudang Garam mencatat total liabilitas jangka pendeknya adalah 17 triliun, sedangkan pada tahun 2019 sekitar 25 triliun. Kalau kita melihat penjelasan isi, perusahaan yang sehat secara keuangan ditunjukkan dengan rasio DR di bawah angka 1 atau di bawah 100. Semakin rendah rasio DR atau debt equity ratio, maka kemungkinan bagus. Jika ternyata hutang jangka panjang lebih besar dari hutang jangka pendek, kondisi tersebut kurang sehat. Tapi kita lihat ya, hutang jangka panjang ini kecil banget, hanya 2 triliun, sedangkan jangka pendeknya 17 triliun. Ini jelas kondisi yang kurang sehat ini terbantahkan ya. Oke, kita lihat rumus untuk menghitung DR, yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas. Setelah saya hitung, total liabilitas dibagi total ekuitas adalah 0,29%. Ini jelas di bawah angka 1 ya. Berarti kesimpulannya, perusahaan ini tidak banyak berhutang kepada bank, misalkan, dan lain-lainnya. Sehingga total DR-nya sangat kecil, bahkan di bawah 1. Ini sangat bagus perusahaan karena bisa menekan beban perusahaan. Oke, next. Yang keempat ada saldo laba positif. Saldo laba positif dan totalnya harus lebih besar dibandingkan modal disetor. Nah, saldo laba harus positif, bukan negatif, dan jika dijumlahkan nilainya harus lebih besar dibandingkan total disetor. Itu baru namanya perusahaan yang tumbuh bagus. Jika saldo laba tercatat minus, berarti di masa lalu perusahaan tersebut negatif terus. Bila saldo laba positif dan nilainya lebih kecil dari total nilai modal disetor, artinya kurang bagus. Kemungkinannya ada dua. Pertama, laba perusahaan selama ini kecil, sehingga saldo laba perusahaan selama beroperasi segitu-segitu saja. Atau kedua, sebetulnya labanya besar, tetapi perusahaan hanya menghabiskannya untuk membayar dividen saja, tidak untuk berekspansi perusahaan yang lebih besar, sehingga nilai ekuitasnya bertambah. Next, yang kelima ada aset turnover atau ATO. Rumus menghitung aset turnover rasio yaitu rata-rata nilai aset awal dan akhir dibagi total pendapatan. Untuk mencari nilai rata-rata nilai aset awal dan akhir, yaitu menjumlahkan terlebih dahulu aset awal dan aset akhir dibagi 2, dan hasilnya itu adalah rata-rata dari kedua ini. Setelah mendapatkan nilai rata-ratanya, dibagi dengan total pendapatan. Setelah saya hitung aset turnover rasio PT Gudang Garamnya itu 1:47. Ini jelas lumayan besar ya bagi perusahaan. Oke, next. Yang keenam ada current ratio besar. Rumus menghitung current ratio yaitu aset lancar, kewajiban lancar, aset lancar dibagi kewajiban lancar. Apa sih itu current ratio? Current ratio adalah rasio keuangan yang memperbandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar suatu perusahaan. Jadi rumusnya adalah aset lancar dibagi kewajiban lancar. Di sini aset lancar ada 49 triliun dan kewajiban lancarnya ada 17 triliun. Rasio PT Gudang Garam Tbk yaitu 2:9. Dalam rasio likuiditas perusahaan yang rasionya di atas 1 aman untuk membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aset lancarnya. Dan jika rasionya kurang dari 1, itu berarti perusahaan bisa kesulitan membayar utangnya tepat waktu pada kreditor. Oke, next. Yang ketujuh ada net income margin besar atau net profit margin, atau bisa disebut NPM. Apa sih net profit margin atau NPM itu? NPM adalah tingkat keuntungan suatu perusahaan dan penjualan untuk pendapatan yang diperoleh. Untuk mencari net profit margin adalah
Dengan rumus laba bersih dibagi total pendapatan dikali 100. Laba bersih di sini perusahaan mencatat 7.647 miliar dan total pendapatannya adalah 114 triliun. Jadi net profit margin PT Gudang Garam TBK pada akhir tahun 2020 yaitu sebesar 6,68%. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2019 yaitu sebesar 9,84%, menunjukkan net profit margin perusahaan menurun pada akhir tahun 2020. Yang kedelapan ada opini audit itu harus hasilnya adalah wajar ya, seperti yang saya screenshot di sini. Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian tersebut menyajikan secara wajar. Berarti di sini perusahaan tercatat wajar karena auditnya berkata demikian. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.